Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Kembali lagi bersama saya di sini. Saya ingin membahas tentang pekerja migran Indonesia yang baru datang di Hong Kong, belum sempat masuk majikan, mbaknya meninggal dunia ya teman-teman semua. Jadi saya ingin bercerita tentang pekerja migran asal Blitar yang meninggal dunia turut berduka cita. Teman-teman semua, dia baru sampai tanggal 7 Juni barusan, minggu yang lalu dia datang dari Blitar dan sampai di Hong Kong tanggal 7, tanggal 9 malam dini hari, bukan 9 malam, dini hari atau subuh, dia mendapat kejang-kejang dan dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit tanggal 10, Mbak Siti ini koma dan diberitahukan kepada keluarga yang ada di Indonesia bahwa Mbak Siti ini koma. Tanggal 12 Mbak Siti tidak tertolong lagi, teman-teman semua. Mbak Siti tidak tertolong lagi. Akhirnya diberi kabar bahwa Mbak Siti meninggal dunia, teman-teman semua. Dan yang sangat menyayat hati, suaminya datang di Hong Kong demi untuk memandikan istrinya yang meninggal dunia. Jadi teman-teman semua, jarang kita temui seperti ini, di mana keluarga datang di Hong Kong begitu. Dan selama ini saya juga memantau, ada teman yang berduka yang meninggal di sini terus keluarganya datang, itu jarang begitu. Tapi yang ini memang benar-benar suaminya datang di Hong Kong, teman-teman semua. Suaminya datang di Hong Kong, katanya untuk dia ingin memandikan istrinya begitu. Dan benar, suaminya tuh tanggal 12 waktu dinyatakan koma Mbak Siti, tanggal 12 itu suaminya juga langsung datang ke Hong Kong karena sudah dinyatakan meninggal. Dia buru-buru datang untuk memandikan istrinya. Saya tidak tahu kalau dia sempat memandikan istrinya gitu ya. Tapi yang yang pasti suaminya datang di Hong Kong begitu, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, saya nih sangat sedih karena apa? Mbak Siti ini tidak sempat untuk bekerja di majikan dan dia dinyatakan meninggal. Jadi tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari di Hong Kong langsung meninggal. Saya nggak tahu dia penyakit apa, saya tidak tahu pastinya penyakit apa, tapi yang pasti dia kejang-kejang begitu, teman-teman semua. Kalau melihat umur, sudah umur 40-an, kenapa masih diterima di Hong Kong ini, masih diterima umur 40-an? Karena Mbak Siti ini adalah ex dari Hong Kong sudah bertahun-tahun dan pulang ke Indonesia. Yang pasti orang kalau ex udah pernah kerja di Hong Kong, dia mau umur berapapun, kalau memang majikannya masih suka, tetap akan diterima. Apalagi memang Mbak Siti ini majikannya tuh yang dulu begitu. Pernah dia bekerja di majikannya dulu, terus dipanggil kembali untuk datang kerja di Hong Kong. Begitu teman-teman semua. Jadi kalau ada yang bilang, loh kok 40 lebih masih kerja begitu, masih mau kerja, karena memang masih dibutuhkan karena dia ex pernah kerja di Hong Kong. Begitu ya teman-teman semua. Sangat maksudnya sangat sedih banget. Dan Mbak Siti bisa berpulang secepat itu, turut berduka cita buat keluarga yang ada di Blitar sana, karena mereka orang Blitar. Semoga diberikan ketabahan buat keluarga Mbak Siti gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman nanya, kok Mbak Afril tahu tentang kematian, kasus-kasus dan yang ada di Hong Kong ini begitu ya, karena memang kita adalah pegiat kemanusiaan yang ada di Hong Kong yang membantu teman-teman juga. Walaupun kami pekerja migran, sama, kami statusnya di sini sama, kami pekerja migran. Tapi mungkin yang teman-teman dari luar sana nggak tahu, yang mungkin ada di Indonesia atau di luar Hong Kong gitu ya, saya membantu teman-teman pekerja migran yang mungkin terkendala
itu adalah pekerja migran terkendala ya, udah meninggal atau ada kasus-kasus yang diskriminasi oleh PT, agensi, kita bisa membantu untuk melaporkan hal-hal seperti itu, apalagi yang meninggal begini. Ya, saya lumayan hampir semua di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, saya tahu semua kontak-kontaknya ya. Kalau udah tahu kepalanya, yang pasti di bawah-bawahnya udah tahu ya, begitu teman-teman, dari Pak Direkturnya, penempatan, pelindungan. Jadi kalau ada sesuatu yang memang kita harus komunikasikan, saya harus komunikasikan hampir setiap hari. Jadi setiap kasus case yang ada di Hong Kong ini otomatis saya tahu, begitu teman-teman semua. Dan kalau apalagi kasus meninggal begini ya, otomatis kita juga berkomunikasi ke Pak Konjen Hong Kong. Dan yang kemarin ini karena memang waktu kami sama-sama pulang libur dengan teman saya, dia juga konten kreator, lumayan banyak juga followernya di TikTok gitu ya, dan dia memang dicari-cari orang untuk membantu orang-orang hilang, keluarga yang hilang begitu. Jadi dia juga hubungi saya, "Kakak, ini ada kasus, Kakak." Kenapa? Ada yang telepon saya dari boarding house di kos. Bapaknya datang ke Hong Kong karena istrinya meninggal, baru sampai begitu kesnya. Dan akhirnya kami tahu hari itu, saya bilang, "Kamu langsung bertemu aja bapaknya karena dia lumayan bebas untuk pergi, ada waktu begitu." Jadi dia pergi bertemu dan langsung fix. Kami juga langsung telepon Pak Konjen, kami hubungi, "Pak, ini kejadian ini dari KJRI udah tahu atau belum?" Begitu juga kami sounding ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Ini Pak gimana, ini udah tahu?" "Oh, kita cek dulu bla bla, ayo cek PT-nya ini benar." Dan benar, akhirnya dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, direkturnya langsung WA ke saya, kronologinya semuanya, jadi kita tahu begitu teman-teman semua. Ini penjelasan saya biar teman-teman kok Kak Afril atau Mbak Afril ini tahu semuanya ya. Itu saya bilang, saya pegiat kemanusiaan atau teman-teman juga volunteer atau membantu teman-teman yang mungkin dalam kesusahan di Hong Kong ini. Begitu kita bantu rame-rame, untuk bantu rame-rame maksudnya kita bantu untuk menyelesaikan setiap problema teman-teman yang ada di majikan atau apapun itu ya teman-teman semua. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, kita butuh sehat untuk kita bisa berjuang begitu teman-teman semua. Kalau kita nggak sehat, gimana kita bisa berjuang mengejar cita-cita? Jadi yang pertama adalah sehat gitu ya. Dan jangan lupa terus berbuat baik meskipun kebaikan kita tuh dilupakan banyak orang ya, surga pasti mencatat semuanya itu ya teman-teman. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap semangat. God bless, bye-bye.